Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian. Saya Pipit Oktavianingrum dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik akan menjelaskan sedikit tentang pembukuan sederhana bagi usaha kecil. Apa sih pembukuan itu dan mengapa usaha kecil harus melakukan pembukuan keuangan? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan sederhana diartikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Biasanya bagi perusahaan besar, membuat pembukuan merupakan hal yang mudah karena mereka sudah memiliki akuntan yang sudah berpengalaman yang mereka jadikan karyawan untuk mengerjakan pembukuan di perusahaannya. Sementara pengusaha baru atau kecil sering beranggapan kalau membuat pembukuan itu sangat sulit dan rumit, sehingga mereka jarang membuat pembukuan walaupun pembukuan secara sederhana. Banyak pengusaha baru yang jarang membuat pembukuan sederhana karena mereka lebih fokus terhadap produk dan penjualan atas produk atau jasanya. Fokus terhadap penjualan dan kualitas produk merupakan hal yang sangat baik karena masih dalam proses pengenalan produk di pasar dan mencari keuntungan. Namun untuk seiring berjalannya waktu, ketika usaha Anda terus berkembang dan maju dengan banyak kegiatan jual beli, maka semakin banyak juga transaksi yang harus dihitung. Nah, apabila Anda tidak memiliki pembukuan di awal, proses akuntansi di kemudian hari bisa lebih banyak dan susah. Selain itu, mungkin Anda berpikir omset yang didapat sudah besar. Padahal bisa jadi Anda tidak memiliki profit margin atau dana kas karena tidak ada pencatatan yang jelas. Oleh karena itu, maka usaha kecil maupun usaha besar harus melakukan pembukuan keuangan. Selain itu, melakukan pembukuan keuangan juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu mengoptimalkan perencanaan usaha. Dengan adanya catatan yang lengkap, semua arus keuangan akan tercatat secara rinci. Pembukuan ini dapat dijadikan patokan untuk merencanakan langkah selanjutnya dan menyusun strategi baru supaya bisnis Anda selalu inovatif. Yang kedua, mengetahui kondisi usaha. Dengan melakukan pembukuan akan membantu Anda mendapatkan pemasukan yang meningkat dari waktu ke waktu. Anda juga bisa membandingkan kondisi finansial usaha Anda saat ini dengan periode sebelumnya. Jika laba belum meningkat secara signifikan, Anda bisa menelusuri biaya-biaya apa yang bisa dipangkas demi menghemat pengeluaran. Anda juga bisa melihat apakah usaha Anda sedang mengalami keuntungan ataupun kerugian. Yang ketiga adalah memudahkan proses kredit ke bank. Seiring dengan berjalannya waktu, usaha Anda semakin berkembang dan memerlukan dana atau modal yang lebih banyak. Maka dengan melakukan pembukuan keuangan, Anda dapat mengajukan pinjaman di bank untuk tambahan modal. Yang keempat yaitu memudahkan proses pembayaran pajak. Saat pendapatan usaha Anda sudah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, dengan pembukuan akan memudahkan Anda untuk melakukan perhitungan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan aturan pajak bagi usaha Anda. Lalu bagaimana sih cara pembukuan sederhana itu? Caranya sangat mudah sekali. Yaitu yang pertama, hal yang harus diperhatikan ialah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kebanyakan pengusaha baru mencampur adukkan keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Nah, itu sangat tidak dianjurkan karena kita tidak akan mengetahui berapa keuntungan dari usaha kita, atau mungkin saja usaha kita rugi. Maka jangan pernah sekali-kali bercampur keuangan pribadi dan keuangan usaha. Kemudian kita juga harus menyiapkan buku-buku yang diperlukan. Ada 8 buku. Yang pertama yaitu buku pemasukan kas, yang kedua buku pengeluaran kas, yang ketiga buku biaya-biaya, yang keempat buku kas umum, yang kelima buku piutang usaha, yang keenam buku hutang,
yang ketujuh buku persediaan barang, dan yang terakhir yaitu buku laporan laba rugi. Kita ulas satu-satu. Yang pertama yaitu buku pemasukan kas. Jadi buku pemasukan kas ini berisi pendapatan yang diperoleh dari penjualan atau pendapatan lainnya. Contohnya ya seperti ini. Ada tanggal, keterangan, debit, kredit, kemudian saldo. Yang kedua yaitu buku pengeluaran kas. Jadi semua pengeluaran atau belanja dalam usaha mulai dari pembelian bahan baku, pembelian barang dagang, dan lain-lain itu masuk di pengeluaran kas. Kemudian yang ketiga yaitu buku biaya-biaya. Semua pengeluaran yang tidak mengikat kegiatan penjualan, misalnya biaya listrik, biaya iklan, dan lain-lain itu masuk di buku biaya-biaya. Yang keempat yaitu buku kas. Buku kas ini gabungan dari buku pemasukan kas, buku pengeluaran kas, dan buku biaya-biaya. Contohnya seperti berikut. Kemudian ada buku piutang usaha. Dengan adanya buku piutang memudahkan kita mengetahui besar piutang pihak lain, sehingga mudah untuk melakukan penagihan. Kemudian ada buku hutang, yaitu setiap pembelian secara kredit maka kita mengisi di buku hutang agar memudahkan untuk membayar hutang pada pihak lain. Yang selanjutnya yaitu buku persediaan barang. Jadi buku persediaan barang ini juga sangat penting karena dengan adanya buku persediaan barang kita tahu jumlah barang yang masuk dan jumlah barang yang keluar ataupun jumlah barang yang ada di gudang. Yang terakhir yaitu laporan laba rugi. Jadi komponen dari laporan laba rugi itu ada pendapatan. Pendapatan ini berisi komponennya adalah penjualan ataupun pendapatan lainnya. Yang selanjutnya adalah harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu adalah semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan penjualan. Yang ketiga yaitu laba kotor yang didapat dari pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Yang keempat biaya-biaya, yaitu biaya yang dikeluarkan selain yang berkaitan dengan penjualan. Kemudian yang terakhir adalah laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak ini diambil dari laba kotor dikurangi biaya-biaya. Nah, itu adalah pembukuan sederhana, sangat mudah kan? Yuk kita melakukan pembukuan secara sederhana terhadap usaha kita. Terima kasih.